Hai semuanya, pernah nggak sih kita merhatiin, kok kayaknya orang-orang yang lagi susah secara ekonomi itu malah lebih gampang tertarik sama yang namanya lotre atau judi. Kayak pengen banget gitu nyoba peruntungan, berharap bisa langsung kaya mendadak. Ini tuh bukan cuma kebetulan aja loh. Ada banyak banget faktor yang bikin mereka jadi lebih rentan sama godaan yang satu ini. Penasaran kan kenapa? Yuk, kita ngobrolin santai tapi tetap serius biar kita semua bisa dapat pemahaman yang lebih baik. Sering banget kan kita dengar cerita tentang orang yang pengen banget ngubah nasibnya dalam semalam lewat lotre atau permainan judi lainnya. Buat sebagian orang yang mungkin kehidupannya udah mapan, ini mungkin cuma sekadar buat hiburan, buat seru-seruan aja. Tapi buat mereka yang lagi bener-bener kesulitan ekonomi, ini bisa jadi kayak secercah harapan. Satu-satunya jalan pintas yang sayangnya seringkali malah ngejerumusin mereka ke masalah yang lebih dalam lagi. Nah, pertanyaan besarnya nih, kenapa ya kok bisa gitu? Kenapa orang yang secara finansial paling rapuh justru lebih mudah terperangkap dalam lingkaran kecanduan yang kayak gini? Pertanyaan ini emang kelihatannya sederhana. Tapi sebenarnya jawabannya tuh kompleks banget. Nyangkut psikologi manusia, kondisi sosial ekonomi yang mereka alami, bahkan sampai gimana otak kita tuh merespons harapan dan risiko. Salah satu alasan utamanya tuh karena adanya jurang harapan yang gede banget di antara kenyataan hidup mereka sama impian pengen punya kehidupan yang lebih baik. Bayangin deh, orang yang udah kerja keras dari pagi sampai malam, banting tulang nyari nafkah, tapi tetap aja susah buat nyukupin kebutuhan sehari-hari, apalagi buat nabung atau mikirin masa depan. Pas mereka ngelihat iklan lotre dengan hadiah yang fantastisnya nggak ketulungan, pasti langsung kepikiran kan gimana kalau seandainya mereka menang. Uang itu bisa banget ngubah hidup mereka 180 derajat. Bisa buat bayar utang yang numpuk, nyekolahin anak ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan mungkin bisa punya rumah yang layak buat keluarga mereka. Ini tuh kayak jadi satu-satunya jalan keluar yang kelihatan realistis buat mereka, meskipun sebenarnya kemungkinannya kecil banget. Tapi ya namanya juga harapan, apalagi di tengah keputusasaan, pasti jadi hal yang sangat menarik dan menggoda. Ini bukan cuma soal pengen menang duit banyak aja, tapi lebih dalam lagi. Ini tuh kayak harapan buat bisa menangin kembali harapan mereka yang udah mulai pudar, buat bisa ngerasain lagi yang namanya punya masa depan yang lebih cerah. Dan juga buat ngerasain harga diri yang mungkin udah lama hilang karena himpitan ekonomi. Selain itu ada juga faktor psikologis lain yang berperan, yaitu kebutuhan buat kabur dari kenyataan yang pahit, escapism. Hidup dalam kemiskinan tuh seringkali penuh banget sama stres, kecemasan yang terus-terusan, dan perasaan gak berdaya karena kayaknya gak ada jalan keluar. Nah, judi ini bisa jadi kayak pelarian sementara buat mereka. Di dunia judi, meskipun cuma sebentar, mereka bisa ngerasain kegembiraan, antisipasi, dan sensasi menang, meskipun kemenangannya kecil. Sensasi menang ini tuh bisa memicu pelepasan dopamin di otak, zat kimia yang bikin kita ngerasa seneng dan puas. Efek inilah yang bikin judi jadi adiktif, karena otak kita jadi pengen terus-terusan ngerasain sensasi itu. Gak cuma faktor psikologis aja yang ngaruh, tapi kondisi sosial ekonomi di sekitar mereka juga punya peran yang krusial banget. Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan hidup tuh sangat memengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Di komunitas yang tingkat kemiskinannya tinggi, kita mungkin lebih sering ngeliat promosi lotre atau tempat-tempat perjudian bertebaran di mana-mana. Ini tuh secara nggak langsung bikin judi jadi hal yang biasa aja. Bahkan mungkin ada tekanan sosial juga buat ikut-ikutan. Kayak ada anggapan kalau nggak nyoba, ya nggak dapet rejeki. Coba deh bayangin, di sebuah lingkungan yang banyak banget warung atau toko kelontong yang jual kupon lotre, seseorang yang lagi bener-bener kesulitan ekonomi, mungkin jadi mikir, tetangga-tetangga juga pada ikutan kok. Atau, mungkin ini emang satu-satunya kesempatan aku buat ngubah nasib. Rasa putus asa yang mendalam, akibat keterbatasan ekonomi juga bisa mendorong seseorang buat ngambil risiko yang lebih besar, termasuk berjudi, dengan harapan bisa dapat keuntungan yang cepat dan instan. Lebih lanjut lagi, masalahnya juga seringkali diperparah sama tingkat literasi keuangan yang rendah. Individu yang kurang punya pengetahuan dan pemahaman yang baik soal keuangan, mungkin lebih gampang percaya sama mitos atau takhayul yang beredar seputar perjudian. Mereka jadi kurang bisa nimbang-nimbang antara probabilitas menang dan risiko kalah dalam jangka panjang. Mereka mungkin lebih fokus sama cerita-cerita orang yang pernah menang gede. Padahal kenyataannya cerita kayak gitu tuh jarang banget kejadiannya. Dibanding sama orang yang terus-terusan kalah dan akhirnya malah makin terpuruk. Biar kita lebih bisa ngerasain gimana situasinya, coba deh kita dengerin sebuah kisah fiktif. Tapi sebenarnya ini tuh banyak banget terjadi di kehidupan nyata. Ada seorang ibu tunggal, sebut aja namanya Ibu Siti. Beliau ini kerja serabutan,
Kadang jadi asisten rumah tangga, kadang jualan kecil-kecilan di depan rumah. Penghasilannya tuh pas-pasan banget, bahkan sering kurang buat ngehidupin 2 orang anaknya yang masih sekolah. Suatu hari, pas lagi jalan pulang dari pasar, Ibu Siti ngeliat ada spanduk gede banget iklan lotre dengan hadiah ratusan juta rupiah. Dalam benaknya langsung terlintas, wah, kalau dapat uang segini semua masalahnya pasti langsung beres. Bisa buat bayar kontrakan yang udah nunggak beberapa bulan, bisa beliin seragam sama buku buat anak-anaknya. Bahkan mungkin bisa buka warung kecil-kecilan di rumah, biar penghasilannya lebih stabil. Dengan sisa uang hasil jualannya hari itu, Ibu Siti memberanikan diri beli beberapa lembar kupon lotre. Dia nungguin hari pengumuman pemenang dengan hati yang penuh harap dan cemas. Tapi ya namanya juga untung-untungan, Ibu Siti nggak menang. Meskipun begitu, rasa harapan yang sempat membumbung tinggi itu udah terlanjur nempel di benaknya. Di minggu berikutnya, meskipun sebenarnya uangnya pas-pasan, dia nyoba lagi, berharap kali ini Dewi Fortuna berpihak padanya. Siklus ini terus berulang, sedikit demi sedikit menggerogoti keuangannya yang udah tipis. Ibu Siti nggak sadar kalau dia udah mulai terperangkap dalam jaring kecanduan yang halus tapi mematikan. Kisah Ibu Siti ini tuh cuma satu contoh kecil dari sekian banyak orang di luar sana yang mungkin lagi nyari jalan keluar instan dari kesulitan hidup yang mereka alami. Meskipun emang agak sulit buat dapetin data yang benar-benar spesifik dan detail banget soal ini, tapi dari berbagai penelitian yang udah dilakuin di berbagai negara, kelihatan jelas banget ada korelasi atau hubungan antara tingkat pendapatan yang rendah sama tingkat partisipasi dalam perjudian. Ada sebuah studi yang dilakuin di beberapa negara yang nunjukin kalau kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih rendah tuh cenderung ngabisin proporsi pendapatan mereka yang jauh lebih besar buat beli lotre dan ikut bentuk perjudian lainnya, kalau dibandingin sama kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi. Ini bukan berarti semua orang miskin itu pasti berjudi, atau semua orang yang berjudi itu pasti orang miskin ya. Tapi data ini tuh jelas banget ngasih indikasi kalau ada kecenderungan yang perlu banget kita perhatiin dan kita pahami. Faktor-faktor kayak tingkat stres finansial yang tinggi, kurangnya akses ke pilihan hiburan lain yang lebih terjangkau dan positif, sama tingginya paparan terhadap promosi perjudian di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Itu diduga kuat jadi penyebab utama kenapa hal ini bisa terjadi. Selain itu, hasil penelitian juga nunjukin kalau individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah itu cenderung kurang punya kesadaran yang cukup soal risiko dan probabilitas dalam perjudian. Hal ini bikin mereka jadi lebih rentan buat percaya sama keyakinan-keyakinan yang salah dan lebih gampang ngambil keputusan yang impulsif tanpa mikir panjang akibatnya. Jadi, fenomena kenapa orang dengan kondisi ekonomi yang sulit itu lebih rentan buat kecanduan lotre. Dan judi itu emang masalah yang kompleks banget dan nyentuh banyak aspek dalam kehidupan mereka. Dengan kita berusaha buat memahami kenapa alasannya, ini bisa jadi langkah pertama yang penting banget buat nyari solusi yang lebih tepat dan efektif. Kita juga perlu lebih punya rasa empati dan sadar. Kalau dibalik setiap keputusan seseorang buat berjudi, mungkin ada harapan yang sangat besar atau justru keputusasaan yang udah mendalam banget. Nah, sekarang giliran kalian nih buat ikutan mikir dan berbagi. Kalian pernah nggak sih ngeliat atau mungkin bahkan ngalamin sendiri situasi yang serupa di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Atau kalian punya pendapat lain nih soal masalah yang lagi kita bahas ini? Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kita semua. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.